Gangguan pada gelombang 25 meter atau frekuensi 11.965 kHz pukul 17.30 waktu Indonesia bagian Barat. Sesaat lagi kita akan mendengarkan program Jembatan Hati, sebuah program yang berbicara tentang Allah Pencipta dan manusia sebagai umat ciptaannya. Semoga program ini dapat memberkati Anda. Selamat mendengarkan. Yayasan Terang Warta Rohani Kota Batu, Jawa Timur bekerja sama dengan penerbit Kalam Hidup Bandung, Jawa Barat menghadirkan sebuah program Jembatan Hati bagi Anda. Jembatan Hati adalah program siaran yang memaparkan kondisi dan sifat-sifat hati manusia. Selamat mendengarkan. Kambingnya. Syukur. Ada apa toh, Pak? Jam segini udah syukur. Emang dapat rezeki nomplok toh, Pak? Sini, pagi-pagi ke Ibu. Rezeki nomplok apa, Bu? Ya terus. Ini loh, hampir kita mengalami kerugian ini. Kenapa? Tadi itu Bapak ke kandang kambing. Ada 2 kambing yang beradu kepala gitu loh, Bu. Tabrak-tabrakan gitu. Ya kok bisa toh, Pak? Kan kambingnya diikat. Iya, emang kambingnya bisa lepas, Pak? Bukan, Bu. Kambingnya itu tetap di dalam kandang. Terus? Cuman kan kadang kita lepas biar bisa berjemur, biar sehat gitu loh, Bu. Tapi tetap di sekitar kandang itu, Bu. Tetap di dalam pagar. Nah, tadi pas Bapak ke kandang, kok ada 2 ekor itu tabrak-tabrakan tanduk-tandukan gitu loh, Bu. Bapak kan khawatir. Jangan-jangan ada yang cedera, ada yang luka. Ternyata nggak apa-apa tuh, Bu. Ya, emang benar ya, Bu, kata orang, keras kepala itu seperti kambing. Kok melihatnya ke Ibu? Emang Ibu keras kepala, Pak? Bercanda, Bu. Biar kita nggak terlalu serius bahas keras kepala. Udah, sini duduk di sini aja. Ya, Ibu paham sih kalau ngomongin keras kepala, ya apa itu beda dengan orang yang punya pendirian yang teguh sih, Pak? Misalnya, Ibu pengen kayak magicom terbaru nih. Nah, itu pokoknya harus punya caranya itu apa sedikit gitu. Itu termasuk keras kepala nggak sih, Pak? Wah, ini pertanyaan bagus ini. Ini kan kalau menurut Bapak ini ya, Bu ya. Keras kepala itu memang bisa diartikan dengan orang yang teguh pada pendirian. Nah, kalau kita artikan secara positif, ya artinya seperti itu, Bu. Tapi istilah keras kepala itu mungkin lebih sering dipakai untuk menasihati orang gitu loh, Bu. Nah, orang yang tidak mau mendengarkan teguran gitu-gitu. Nah, pokoknya keras kepala meskipun udah ngerti kalau dia salah itu ya tetap dilakukan gitu loh, Bu. Nah, itu sebenarnya pemahaman keras kepala yang bisa kita pahami gitu loh, Bu. Gitu ya, Pak ya. Artinya orang yang teguh pada pendirian yang baik itu bisa kita artikan keras kepala pada hal yang baik gitu. Tapi keras kepala pada hal yang salah, maka diartikan keras kepala yang negatif. Benar begitu, Pak? Kalau menurut Bapak sih ya memang kayak gitu, Bu. Kan manusia ini kan sering melawan, kemudian tidak taat, dia nggak, Bu? Nah, kalau sudah kena masalah harus tegar biasanya. Nah, itu pun hanya bentar, gitu ya. Begitu merasa sudah aman, ya udah melakukan kesalahan lagi gitu loh, Bu. Nah, seperti tomat, Bu. Tomat? Maksudnya apa? Tomat itu tomat kumat gitu loh. Karena ada orang yang kalau ada masalah itu cepat banget bertobat. Tapi cepat juga kumatnya, Bu, alias kambuh. Kayak orang sakit aja, Pak. Makanya ada kelihatan sehat. Kita bisa kumat. Makanya kan emang orang berdosa itu ya kayak gitu, Bu. Kita kan disamakan dengan orang yang sakit, Bu. Iya. Kadang perbuatannya sehat, seger, Bu. Tanpa pelangi, dekat dengan Tuhan, rajin berdoa. Tiba-tiba hilang, nggak tahu pergi kemana. Itulah, Bu, yang disebut dengan tobat, tapi sering kumatnya. Jadi keras kepala itu ya seperti itu ya, Pak ya. Sulit dinasehati, sulit
ajak ke jalan yang benar gitu ya Pak ya. Ya, walaupun tampak tobat itu sebenarnya ya hanya pura-pura aja ya. Buktinya kumat lagi. Ya dulu pas sudah ke badan terus kena migrain. Wah langsung komitmen mau menata pola hidup. Tapi kalau udah sembuh kumat lagi, begadang lagi, ya toh? Wah, kalau kayak gini nih pasti ada yang pengen disinggung nih. Ya bukan sih Pak. Nah tapi kan banyak kenyataan Bapak suka begadang, iya kan? Kayak gitu. Kalau bapak begadang kan ya karena kerjaan bu, bukan karena mau apa-apa gitu. Kerjaan emang ngerjain apa sampai malam Pak? Kambingnya itu loh udah tidur. Mau yang punya malah begadang. Sekarang itu loh udah ada yang suka kandang Pak. Ayo mau mulai apa lagi? Ya sebenarnya itu kalau manusia merasa diri sanggup melakukan apapun yang dari bukan kalau dia pas dalam keadaan baik-baik saja, sehat, ekonomi baik. Tapi kalau sebaliknya, waduh pasti nyari-nyari Tuhan bu. Iya, kalau udah sakit, hidupnya susah. Ya betul, baru tahu gimana. Itu kan ada Tuhan juga, ya kan? Benar bu. Tapi kalau udah sakit hati Pak, hidupnya susah. Nah, sepertinya itu baru merasa butuh sama Tuhan gitu loh Pak. Itu kan sebenarnya yang dimaksud dengan keras kepala kalau ya kan orang itu merasa dirinya sanggup, hebat, bisa mengatur semuanya. Tapi kalau suami merasa nggak butuh istri kan bisa mengatur semuanya, iya kan Pak? Ah, ibu ini mulai deh. Bapak kan selalu butuh ibu. Buktinya kalau kita dibuatin kopi. Artinya kan masih sangat butuh bu. Iyalah, kalau urusan kopi. Tapi kan jarang toh Bapak ini minta pendapat Ibu bagaimana mengembangkan bisnis lagi ya kan? Udah bu, itu udah kayak kodrat laki-laki mungkin bu ya. Pengen nunjukin sama istrinya kalau suami yang sehat gitu loh. Suami yang bertanggung jawab. Tapi jangan keras kepala juga Pak. Kalau istrinya masih masukan lalu nah kebiasaan begadang kan Pak? Ya kalau sakit siapa yang dapat? Ya itu. Iya. Oke, baik, siap bu. Bapak mencoba untuk menuruti nasihat ibu deh sekarang. Bapak mau menata hidup untuk lebih baik lagi gitu loh bu. Ya jangan kumat Pak. Iya, Habis iya. tobat kumat lagi. Semoga enggak ya bu. Semoga benar-benar tobat ini bu. Ya udah Ibu ke belakang dulu ya Pak ya. Lagi masuk dokter nih. Ya udah bu. Bapak mau telepon yang jaga kambing-kambing. Bapak sih ini tuh loh. Kambing-kambingnya nggak beradu lagi. Ya udah sana Pak. Oke. Saudara, terima kasih sudah mendengarkan program Jembatan Hati. Program ini dipersembahkan atas kerjasama Yayasan Ramuan Taruhan Kota Batu, Jawa Timur dan Penerbit Kalam Hidup Bandung, Jawa Barat. Apabila ada pertanyaan dan saran, silahkan kirimkan ke SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Anda juga dapat mengakses penerbit Kalam Hidup melalui website di www.kalamhidup.com. Sampai jumpa. Shalom sahabat, kita berjumpa dalam program Jembatan Hati kali ini bersama